Sekelebat Bu Elis ini melihat ada sosok hitam melintas di jalan yang hendak Bu Elis laluin. Bu Elis ini mencium aroma busuk, sangat menyengat, kata Bu Elis. Bu Elis kira itu bangkai, bau bangkai. Setelah Bu Elis lihat, itu ternyata sosok pocong. Bu Elis melihat itu gelas maju sendiri, kata Bu Elis, di dapur Bu Elis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ghost Story. Channel YouTube yang memberikan cerita ataupun pengalaman-pengalaman horor dari teman-teman Ghost Story yang telah membagikan pengalaman mereka kepada tim kami. Bagi kalian yang mempunyai cerita, pengalaman pribadi tentang horor dan ingin membagikan cerita-cerita kalian kepada para penonton Ghost Story, silahkan catat pengalaman kalian serapi mungkin, kirim ke alamat email Ghost Story yang sudah ada di deskripsi. Dan sebelum menyaksikan video kali ini, jika kalian suka dengan channel Ghost Story, silahkan tekan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video menarik dari Ghost Story. Selamat menyaksikan video kali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel YouTube Ghost Story. Apa kabar kalian para penonton Ghost Story? Dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat, selalu dilimpahkan rezekinya, dan juga dilancarkan dalam segala urusannya. Nah, pada episode kali ini, episode keempat, Ghost Story akan menceritakan pengalaman atau kisah pribadi dari, sebut saja kita namanya Bu Elis. Beliau berasal dari satu perkampungan di kota Bandung. Halo, assalamualaikum Bandung, sampurasun. Nah, sebelum masuk ke kisah atau cerita Bu Elis, saya akan menceritakan dulu nih latar belakang dari cerita Bu Elis. Jadi Bu Elis ini mengalami pengalamannya itu waktu di tahun 90-an. Nah, jadi Bu Elis ini tahun 90-an itu masih remaja, masih glowing. Kalau sekarang udah mama ya Bu Elis ini. Nah, jadi di salah satu perkampungan di kota Bandung, suasana di tempat Bu Elis, kata beliau, itu sejuk, dingin. Nah, di belakang perkampungan Bu Elis ini ada sebuah gunung yang lumayan kalau sekarang ini cukup terkenal gunungnya itu. Bahkan menjadi salah satu patok jalan kalau hendak melalui perkampungan Bu Elis. Jadi di daerah Bu Elis ini masih banyak pesawahan zaman itu kan. Semak-semak belukar. Bahkan menurut Bu Elis, karena di belakang perkampungan Bu Elis ini adalah pegunungan, nah jadi air parit Bu Elis ini ataupun selokan itu, kata Bu Elis ini bisa diminum pada zaman itu, pada tahun 90-an itu, karena masih jernih, belum banyak terjamah orang. Dan di perkampungan Bu Elis itu kira-kira tercatat kurang lebih 200 sampai 250 kepala keluarga di sana. Jadi bisa dihitung lah jumlah rumah di sana itu. Dan kondisinya pun antar rumah ke rumah itu nggak begitu berdekatan, jauh gitu. Dan banyak juga kebun-kebun warga sekitar gitu kan. Jadi rumah kebun, nah kayak gitulah. Banyak juga rimbun-rimbun pohon-pohon bambu, kata Bu Elis. Sungai, airnya jernih. Nah, kadang sungai tersebut ini warga setempat kalau mau mencuci baju, mandi itu di sungai, kata Bu Elisnya. Zaman dulu, saya pun masih ingat, nah saya juga orang kampung kayak gitu zaman dulu. Jadi nyuci mandi itu di
apa, Walungan lah kalau orang Bandung ya kan. Nah, di Walungan. Oke, saatnya kita masuk ke ceritanya. Nah, jadi pada zaman tersebut di tahun 90-an di perkampungan Bu Elis ini, aktivitas ataupun mayoritas dari penduduk sekitar itu mayoritasnya petani, tukang kebun. Jadi kegiatan mereka pagi hari ke kebun, bertani sampai sore hari. Dan seperti latar belakangnya Bu Elis tadi, kalau Bu Elis hendak mandi, mencuci pakaian, serta kegiatan bersih-bersih lainnya itu di sungai. Semua seluruh warga sana itu di sungai. Nah, dan jalur ataupun jalan menuju ke sungai itu melewati kebun, melewati pohon-pohon yang rimbun. Juga di sekitar jalan menuju ke sungai tersebut itu banyak sekali pohon-pohon yang tinggi, pohon bambu, pohon pisang, banyak. Nah, jadi satu ketika nih ya, kejadian Bu Elis waktu masih remaja nih kan. Bu Elis ini tiba waktunya jam, kira-kira kata Bu Elis itu sebelum maghrib. Nah, karena aktivitas di sana terbatas, nggak seperti zaman sekarang ya, yang jam 8 itu masih rame, kadang kan jam 9, jam 10 itu masih lalu lalang kendaraan. Nah, di sana itu belum ada kendaraan, itu mungkin cuman kadang 1-2, itu pun untuk warga setempat untuk nganter ataupun ngambil gabah padi yang sudah dipanen. Ya, itu sajalah kendaraan pada zaman itu di perkampungan Bu Elis. Nah, jadi pada satu malam Bu Elis kebelet nih pengen BAB. Nah, karena Bu Elis ini dan warga sekitar mandiri, banyak yang mandiri, jadi kalau mau ke sungai mau apa itu mandiri sendiri, nggak minta antar sama mama ataupun papa tuh nggak ada. Jadi sendirilah belajar untuk mandiri, karena akan udah terbiasa warga sana melakukan hal itu. Bu Elis pun bergegas lah untuk ke sungai tersebut. Jadi sebelum sampai ke sungai itu, Bu Elis melewati dulu kebun, melewati dulu semak-semak, pohon-pohon tinggi. Nah, sampai sebelum hendak sampai ke sungai, Bu Elis ini merasa ada yang aneh. Di belakang Bu Elis seperti ada yang berjalan, ada suara langkah kaki yang mengikuti Bu Elis. Namun Bu Elis menoleh ke belakang, nggak ada satu orang pun yang berjalan di belakang Bu Elis ini. Nah, Bu Elis pun di sana bingung, karena kalaupun warga sana ngerjain Bu Elis ataupun sekedar iseng, itu nggak mungkin, karena di tempat Bu Elis katanya orangnya itu sopan-sopan, ramah-ramah, nggak ada lah yang sampai berani iseng. Sejauh ini yang Bu Elis tahu itu nggak ada yang sampai diisengin gitu, belum ada dengar cerita diisengin gitu kan. Bukan sama makhluk gaib nih, tapi sama warga-warga ya. Nah, belum ada kata Bu Elis. Jadi nggak mungkin lah kalau ada orang yang istilahnya iseng gitu kan, nakut-nakutin. Tanpa menghiraukan kejadian itu, Bu Elis pun lekas melanjutkan perjalanannya menuju sungai. Nah, sebelum tiba di sungai, Bu Elis pun melewati area
pohon-pohon tinggi, pohon-pohon bambu, pohon-pohon pisang. Nah, Bu Elis pun melewati area tersebut. Nah, di sana Bu Elis mendengar, lagi-lagi nih Bu Elis mendengar seperti ada suara perempuan memanggil-manggil nama Bu Elis. Nah, jadi ketika Bu Elis ini melintas melewati pepohonan itu, jadi si Bu Elis ini merasa ada yang memanggil nih, ada yang memanggil namanya. Tapi Bu Elis ingat akan pesan orang tuanya nih. Kadang kan gitu, orang tua kalau ada malam-malam yang manggil, mau itu manusia betul apapun enggak, jangan di ini katanya kan, jangan dijawab apapun, jangan dilirik ke belakang. Nah, Bu Elis pun dengan santainya menghiraukan lah kas berjalan menuju sungai. Nah, di sini kejadian yang Bu Elis benar-benar diingat juga sampai sekarang, bahkan jelas kata Bu Elis, masih ingat kejadian demi kejadian itu. Hendak Bu Elis ini sampai ke tempat ataupun apa sih namanya yang untuk ini BAB itu yang berada di atas sungai itu ya. Kalau orang Sunda mah pasti pacilingan kan namanya. Nah, hendak sampai di sana nih, si Bu Elis ini melihat samar nih dari jauh, di tempat tersebut itu ada orang. Ada orang. Jadi si Bu Elis ini menunggulah dari kejauhan, dari area deket pohon-pohon itu, menunggu nih si Bu Elis ini, menunggu orang itu selesai BAB. Tapi lama kelamaan orang ini kok gak kunjung selesai gitu. Bu Elis pun heran lah, ini orang apa bukan sih gitu kan, takutnya ya hal-hal gaib gitu kan Bu Elis. Jadi Bu Elis pun memberanikan diri nih memanggil orang yang berada di tempat tersebut. Si Bu Elis manggil, namun gak ada orang itu menjawab panggilan dari Bu Elis. Lantas si Bu Elis pun merasa karena udah nggak tahan nih, udah nggak kuat lagi kan BAB, daripada di celana berabe juga Bu. Emang ya udahlah si Bu Elis ini jadi datengin lah tempatnya itu, dan emang betul ternyata tidak ada manusia ataupun orang di sana tuh, tidak ada ternyata. Nah, singkat cerita, Bu Elis pun selesai nih BAB-nya. Bu Elis pun hendak meninggalkan toilet tersebut. Bu Elis balik lagi nih melewati pohon-pohon tinggi perkebunan warga. Tapi lagi nih, terjadi lagi hal aneh yang Bu Elis alamin. Bu Elis hendak melewati pohon pisang tersebut yang tadi Bu Elis mendengar ada suara orang memanggil Bu Elis. Nah, Bu Elis ini samar mendengar kayak suara perempuan sedang menangis nih. Waduh, di pohon pisang pula ya kan, zaman dulu lagi. Lantas si Bu Elis ini memastikan nih, nengok kanan kiri, nggak ada orang yang menangis, kata Bu Elis. Udahlah, Bu Elis pun daripada halusinasi mungkin kan, ketakutan sendiri, santai aja lah, udah Bu Elis pun berjalan pulang. Nah, lagi-lagi sebelum Bu Elis ini nyampe ke rumah di perkebunan, sekelebat Bu Elis ini melihat ada sosok hitam melintas di jalan yang hendak Bu Elis laluin. Nah, Bu Elis melihat sekejap sosok hitam, tinggi lumayan lah kata Bu Elis, tapi yang jelas itu nampak hitam kali katanya orang itu. Bu Elis pun agak takutnya apa, orang jahat gitu kan. Bu Elis pun lari lah sampai menuju rumah. Nah, dan di rumah pun ya ditanyalah sama orang tuanya, kenapa lari-lari kan gitu. Jadi Bu Elis ceritakan pengalaman dari awal sampai tadi melihat sosok yang hitam itu.
Nah, Bu Elis pun bercerita, orang tua Bu Elis pun sekedar menenangkan Bu Elis, ya mungkin itu cuman halusinasi, nggak mungkin juga lah ada orang jahat di kampung ini, karena kampung ini warga sekitarnya itu baik-baik, nggak ada lah. Nah, dan setelah Bu Elis ditenangkan oleh ibu beserta bapaknya, Ibu Elis ini pun lekas menuju kamar tidurnya untuk istirahat. Tapi nih, mungkin kata Bu Elis 1 jam 2 jaman lah Bu Elis tidur itu. Nah, Bu Elis mulai tertidur itu kan tadi habis dari sungai itu. Dari sungai itu Bu Elis tuh maghriban kan ya. Nah, jadi Bu Elis tuh mulai tertidur itu mungkin kira-kira jam 8-an kata Bu Elis. Tapi baru 1 jam 2 jam tertidur, kira-kira jam 11 malaman, Bu Elis ini terbangun lagi nih, terganggu tidurnya ini. Dikarenakan Bu Elis merasa perutnya ini mules lagi Bu Elis ini. Mungkin aduh kebanyakan ini ya Bu Elis ya. Makan pedas, makanya aduh Bu Elis jangan banyak-banyak makan pedas ah. Nah, karena ya mungkin kalau pipis itu mungkin ya kalau takut lah bisa dah di samping rumah ya Bu Elis, karena mungkin di samping rumah Bu Elis ada kebun. Pada waktu itu mungkinnya bisa lah, jam segitu mungkin udah sepi bisa. Cuman kalau BAB ini ya nggak mungkin juga lah di sana kan. Jadi si Bu Elis ini bukan memaksakan ya, emang udah biasa kok ke sungai jam 12 malam pun pernah kok kata Bu Elis. Jadi Bu Elis pun lekas untuk menuju sungai lagi nih jam 11 malam. Nah, tapi aduh mulai ekstrim nih di sini sebenarnya. Nah, si Bu Elis pun berjalanlah hendak mau ke sungai nih, keluar rumah. Nah, pas Bu Elis ini melintas di sebelum pohon ya, Bu Elis kan melewati dulu kebun. Nah, di kebun ini dari kejauhan Bu Elis melihat ada orang serba putih nih ya. Dari jauh itu di depan Bu Elis nih. Waduh, ada teman lah Bu Elis kan jam segini ke sungai. Santai aja Bu Elis ini jalan santai di belakang orang tersebut. Nah, sampai ke pohon dilewati Bu Elis juga nih. Sampai ke pepohonan pohon pisang tuh dilewati. Dengan masih sosok tersebut tuh ada di depan Bu Elis. Berjalan kata Bu Elis kan. Nah, dan ketika Bu Elis sampai di tempat untuk BAB itu di atas sungai itu, sosok tersebut itu berhenti kata Bu Elis. Ya kan Bu Elis mengiranya itu manusia. Jadi Bu Elis tetap aja berjalan. Ketika Bu Elis ini berjalan dan dekat tepat di belakang orang tersebut, Bu Elis ini mencium aroma busuk sangat menyengat kata Bu Elis. Bu Elis kira itu bangkai, bau bangkai. Bu Elis pun sebelum nanya sama orangnya nih, ngecek dulu, lalu bertanya sama orang itu. Kang, itu cowok kalau penglihatan Bu Elis waktu itu ya. Kang, kalau bahasa Indonesianya nih, mau ke toilet ya, gitu kan? Namun berdiri saja diam orang itu. Lantas Bu Elis pun, udahlah, biarin aja. Hendak mau menyalip ataupun menyusul orang itu nih, pas-pasan set. Ternyata, setelah Bu Elis lihat, itu ternyata sosok pocong. Panik Bu Elis nih. Lari Bu Elis ini kan, saking paniknya. Gak jadi itu Bu Elis BAB malam itu kata Bu Elis. Karena pertama kalinya itu Bu Elis melihat makhluk gaib. Jadi lari lah Bu Elis kencang-kencangnya kan, balik lagi ke rumah. Sampai ke rumah, sampai ibu sama bapaknya pun terbangun nih.
Bu Elis buka pintu, set, duar. Nah, tanyalah sama ibu dan bapaknya ini, kenapa katanya kan? Ceritain sama Bu Elis, ada gini. Seperti biasa bapak sama ibunya pun cuma bisa menenangkan Bu Elis. Udah mungkin ya pas kebetulan aja lah, parsial aja ketemu kayak gitu. Udah mungkin besok-besok nggak lagi, ya kan? Nah Bu Elis pun coba tenang, dan mulesnya Bu Elis pun itu ya terobatinya bukan dibuang ya, bukan dibuang ke di toilet itu, malah ya diobatinya ya, aduh Bu Elis diobatinya malah sama yang kayak gituan, aduh. Nah dan pengalaman demi pengalaman dari kejadian hari itu Bu Elis pun alami. Tapi kita persingkat cerita Bu Elis ini. Kalau diceritain semuanya mungkin bisa 1 minggu pun nggak cukup kayaknya Bu Elis ya. Karena kami baca nih dari emailnya Bu Elis ini panjang, cerita Bu Elis ini. Emang semua yang Bu Elis alamin itu dari pertama Bu Elis ngalamin nggak ketemu pocong itu kan? Ya astagfirullahaladzim. Nah banyak ternyata pengalaman Bu Elis ini. Saya pun merinding sebenarnya. Tapi seru Bu Elis bacain ini. Jadi singkat ceritanya nih ya, Bu Elis ini, nah waktu kejadian pertama itu kira-kira Bu Elis ini berusia 17 tahunan waktu itu kan Bu Elis kan. Nah mudah-mudahan lah Bu Elis nonton ini ya. Berusia 17 tahunan. Singkat cerita nih ya, Bu Elis ini berusia 26 tahun ya Bu Elis ya. Bu Elis pun beranjak dewasa 26 tahun. Nah Bu Elis pun bertemu nih dengan jodohnya Bu Elis. Bu Elis pun tidak lama dari itu, mungkin gak lama, cuman hitungan bulan ya, Bu Elis akhirnya menikah dengan jodohnya Bu Elis ini. Dan Bu Elis pun sudah mempunyai suami nih. Akan tetapi Bu Elis masih tinggal beserta ibu bapaknya. Jadi suaminya itu tinggal di rumah Bu Elis. Ya, jadi suaminya tinggal bersama Ibu Elis. Maaf ya Bu Elis, aduh. Nah, jadi singkat cerita, beberapa bulan Bu Elis pun akhirnya dinyatakan positif hamil anak pertama Bu Elis. Selamat ya Bu Elis ya, salam untuk anak pertamanya. Nah Bu Elis ini hamil anak pertama. Usia kandungan waktu Bu Elis ini dinyatakan hamil mungkin kira-kira 3 mingguan ya Bu Elis ya, dinyatakan hamil, udah hamil 3 mingguan ya. Nah dan terus kejadian kejadian dari mulai mengandung anaknya ini yang lebih ekstrim kata Bu Elis. Jadi pas usia kandungan Bu Elis ini menginjak 4 bulanan, hal-hal ganjil misteri pun mulai lagi nih, banyak nih yang Bu Elis alamin. Dari mulai pernah suatu malam kata Bu Elis nih mau makan bersama suaminya beserta ibu sama bapaknya Bu Elis nih. Jadi Bu Elis ini lagi mempersiapkan hidangan untuk makan malam. Bu Elis melihat gelas maju sendiri atau Bu Elis di dapur Bu Elis ini. Nah si gelas ini maju sendiri loh. Bu Elis pun dari sana memang sudah mulai ini ya, karena keseringan itu kan udah mengalami beberapa kali hal mistis. Dari pertama Bu Elis melihat pocong nih, ini yang pertama kali kan Bu Elis melihat pocong kan. Nah jadi makin kesini sampai akhirnya Bu Elis ini menikah. Bu Elis pun sering nih mengalami hal-hal gaib. Jadi Bu Elis pun udah mulai terbiasa. Dari sana Bu Elis pun udah mulai mengabaikan lah, udah biasa lah gitu kan.
Nah jadi Bu Elis cuman mengucap di sana itu kan, udah gak usah ganggu gitu kan, kami nggak ganggu, kalian jangan ganggu, ini rumah saya gitu kan. Memang jam segini emang jam kalian istilahnya tuh berinteraksi, cuman tolong jangan ganggu. Bu Elis pun juga sebenarnya khawatir akan kandungannya kan gitu, jadi Bu Elis pun nggak mau stres lah gitu kan. Nah jadi makan malam Bu Elis sama keluarganya kan, makan, selesai makan tidur sampai istirahat. Dan singkat ceritanya pagi hari dimulai cerita Bu Elis, aktivitas warga pun semua istilahnya mulai beraktivitas lagi semua warga di sana kan. Hingga suatu hari nih, nah kalau di tempat Bu Elis nih ceritanya nih ya, di tempat Bu Elis ini zaman itu ya, itu paling horor itu kalau udah malam Selasa, hari Senin malam nih. Nah kata Bu Elis, zaman dulu itu di tempat Bu Elis bukan malam Jumat yang paling horor itu, yang paling ngeri, tapi malam Selasa. Tapi emang saya juga pernah dengar ya, di Bandung itu ternyata malam Selasa juga horor, bahkan lebih horor daripada malam Jumat. Nah di sini yang orang Bandung nih, benar apa enggak nih mitos tersebut, malam Selasa lebih horor daripada malam Jumat? Nah coba komen ya, yang yang tahu ya. Jadi singkat cerita, usia kandungan Bu Elis ini mulai memasuki usia kandungan 7 bulan. Nah pada suatu sore jam 5-an hendak masuk maghrib nih ya, sejarahnya Bu Elis ya. Jadi Bu Elis ini, kalau orang kampung kan guys dulu gini ya, biasanya kalau cewek itu apa sih namanya, yang kalau nyari kutu gitu kan. Nah kayak gitu di teras rumah. Nah, sambil nyari kutu gitu kan di rambut. Bu Elis tuh usia kandungannya udah 7 bulan. Sama ibu Bu Elis tuh dicariin kutu sambil menata rambut gitu kan. Nah sampai tidak terasa waktu pun hendak mau maghrib. Ini kejadian sejarah Bu Elis yang pertama kalinya untuk dikenang Bu Elis seumur hidup mungkin, kata Bu Elis. Jadi ketika Bu Elis itu rambutnya ditata sama ibunya kan, dari arah timur, dari rumah Bu Elis itu, arah timur itu sebenarnya itu makam guys. Jadi sebelah timur itu makam, area pemakaman. Nah kesininya lagi ke bawahnya itu kebun, ke baratnya itu kan. Nah jadi dari arah timur ini Bu Elis dari arah timur, dari arah barat, dari arah perkebunan itu Bu Elis melihat dari kejauhan nih, dari teras Bu Elis kan, dari rumah, melihat dari barat tersebut ada keranda guys, ada keranda terbang menuju area pemakaman ke timur. Bu Elis pun paniknya kenapa? Kok ada keranda tapi nggak ada orang yang bawa? Itu yang bikin Bu Elis bingung. Jadi Bu Elis ini coba ngasih tahu ibunya nih, Mama coba Mama lihat, kata Bu Elis kan, itu ada yang meninggal siapa? Tapi Mama Bu Elis ini nggak lihat nih Mama Bu Elis ini kalau ada keranda. Tapi Bu Elis ini melihat dengan jelas, sangat jelas, kata Bu Elis, keranda itu jalan tapi terbang, nggak ada orangnya, ke area pemakaman. Nah singkat cerita, sekitar subuh, kata Bu Elis ini, dari alat pengeras suara musola di daerah Bu Elis terdengar nih pengumuman dari RT daerah Bu Elis. Jadi Pak RT itu dari musola memberitahukan bahwa ada salah satu warga
yang meninggal dunia. Nah, di sini guys, jadi warga itu yang meninggal itu posisinya dari arah keranda itu datang dari arah barat pas perkebunan. Nah, sampai 1 bulan berlalu, seperti biasa kegiatan Bu Elis itu kalau sore duduk di teras sama ibu sama bapaknya, kadang cuman berdua sama ibunya nih, untuk sekedar menata rambut Bu Elis gitu kan, sambil ngabisin waktu lah gitu kan. Bu Elis pun sama mamanya itu udah nggak ada kegiatan, fokus mama Bu Elis ini menjaga Bu Elis aja lah di rumah sudah. Jadi yang berkebun dan bertani itu suami Bu Elis sama bapaknya Bu Elis saja. Nah, jadi seperti biasa nih pas masuk sore di teras atau ini sebulan kemudiannya lagi nih kejadian lagi hal serupa. Bu Elis nih dari arah selatan, seperti tadi ada keranda lagi lewat, tapi nggak ada yang bawa nih keranda ini. Itu guys, keranda ini persis seperti orang yang meninggal, ada bunga-bunganya di atas. Astagfirullah, merinding guys, sumpah aku guys, merinding ini. Nah, dari arah selatan kalau sekarang seperti kemarin lagi, bulan yang lalu, ceritanya ini ketika subuh hendak mau pagi lah, menjelang mau masuk jam pagi, RT setempat pun mengumumkan bahwa ada salah satu warganya juga yang meninggal pada hari itu. Nah, Bu Elis kan lihatnya pas malamnya ya, berarti pagi harinya baru tahu ada warga yang meninggal. Dan warga yang meninggal itu persis juga dari posisi rumah warga itu dari arah selatan. Pas Bu Elis melihat ada keranda itu datang berjalan menuju pemakaman. Istilahnya gini lah, jadi si Bu Elis ini seperti melihat pertanda nih ya, seperti melihat pertanda bahwa akan ada yang meninggal pada keesokan harinya dari arah keranda yang Bu Elis pertama lihat gitu. Kalau dari pertama kan dari barat nih, yang meninggal besoknya dari barat. Yang kedua, nah bulan selanjutnya kan dari selatan, yang meninggal besok harinya kata Pak RT dari selatan. Jadi seolah-olah ini Bu Elis ini dikasih kelebihan ya sama yang di atas ini untuk apa ya, bukan mendeteksi ya, untuk mengetahui lah kejadian orang yang akan meninggal, dengan tanda-tanda istilahnya melihat bayangan ada keranda berjalan gitu. Nah, sampai beberapa kali itu ya Bu Elis ini sebelum melahirkan melihat kejadian yang sama. Sampai singkat cerita, Bu Elis pun melahirkan anak pertamanya ya, dan anak pertamanya ini laki-laki. Nah, dan pengalaman Bu Elis ini malah makin menjadilah pengalaman Bu Elis ini setelah Bu Elis melahirkan anak Bu Elis. Jadi untuk kesekian kalinya anak Bu Elis ini masih kecil ya, masih belajar merangkak, masih kecil. Nah, untuk kesekian kalinya, nah kalau kemarin-kemarin kan Bu Elis ditata rambutnya kan di teras rumah itu sama ibunya. Nah, kalau sekarang sama seperti itu, Bu Elis ditata rambut sama mamanya kan. Tapi kali ini mereka tidak berdua, mereka sekarang bertiga ditemani anak pertamanya Bu Elis yang masih lucu-lucunya, masih gemoy lah gitu kan, ditemani sambil mengasuh anak Bu Elis kan. Melihat lagi nih hal kayak kejadian seperti kemarin, keranda kayak gitu. Nah, jadi
Bu Elis melihat dari selatan nih, ada lagi keranda terbang. Nah, karena Bu Elis ini berbagi cerita lah sama mamanya. Mah, coba lihat, ada keranda mah, siapa yang meninggal ya? Tuh, dari arah selatan. Lagi-lagi mamanya itu, mama Bu Elis itu nggak melihat sama sekali mamanya itu. Lantas takut Bu Elis ini dikiranya halusinasi ataupun stres ataupun dibilang apalah sama mamanya. Udahlah, Bu Elis pun cukup tahu aja lah diri sendiri gitu ya, dan yakin bahwa kalau aku melihat ini pasti besoknya ada kejadian nih. Kita tunggu aja, kalau benar berarti apa yang aku alami ini nih, kata Bu Elis kan, berarti emang benar, ini istilahnya sebuah kelebihan lah yang diberikan sama Bu Elis. Dan ternyata memang benar. Keesokan harinya menjelang pagi hari, Bapak RT tersebut di daerah Bu Elis nih memberitahukan lagi lewat alat pengeras suara di musola bahwa warga di tempat Bu Elis ada yang meninggal lagi. Ini udah kesekian kalinya kan. Oke. Nah, guys, beberapa bulan dari kejadian tersebut itu pun sudah berlalu nih ya. Beberapa bulan kemudian di perkampungan Bu Elis pun banyak warga yang panen kebun, panen di pertaniannya, mau itu padi kan. Jadi Bapak Bu Elis pun sama suaminya Bu Elis ini pada hari itu pulang malam nih, kira-kira jam 9-an lah. Bu Elis kan, suami sama bapaknya Bu Elis ini pulang jam 9 malam dari kebun sama sawah, karena habis panen nih kan. Jadi singkat cerita, datanglah bapak sama suaminya Bu Elis ini tiba ke rumah. Dibukain pintu sama Bu Elis seperti biasa, istri-istri yang solehah ya kan. Suami pulang pasti dibikinin kopi, disiapkan makanan gitu kan. Suami sama bapak Bu Elis pun datang, duduk di kursi Bu Elis pun, lantas untuk menyiapkan kopi dan cemilan, Bu Elis pergi ke dapur nih. Ini jam 9 malam guys. Nah, pas lagi ngaduk kopi, Bu Elis nih, pas lagi ngaduk kopi di dapur, dari arah jendela dapur ya, aduh merinding terus nih Bu Elis, aku alah, ini dari dapur nih, jendela dapur, Bu Elis melihat lagi ada keranda mayat dari selatan nih. Nah, Bu Elis pun berasumsi ini ya, langsung berpikir, wah ada yang meninggal lagi nih besok gitu kan, Bu Elis. Jadi udahlah, diabaikan aja karena udah keseringan kan beberapa kali, udah paling besok ada yang meninggal gitu kan. Nah, Bu Elis pun siap ngaduk kopi, bikin cemilan, dibawalah ke ruang tengah untuk disuguhkan ke suami sama bapak Bu Elis. Nah, Bu Elis pun duduk. Nah, dan di sana pun Bu Elis ngobrol sama bapak sama suaminya kan. Nah, di sana pun Bu Elis membahas nih sedikit sama suami sama bapaknya. Pak, ke bapaknya Bu Elis ini, kayaknya besok ada yang meninggal deh gitu kan. Jadi kata bapaknya ini, saya tahu, kata bapaknya kan, kalau masalah umur kita nggak ada yang tahu gitu kan.
Tapi firasat aku, kata Bu Elis, enggak loh Pak, katanya kan, kayaknya besok ada yang meninggal gitu kan. Nah, jadi mereka pun ya lanjut bercerita lah yang lain. Nah, sampai mungkin nggak nyampe 1 jam kok, karena bapak Bu Elis sama suaminya ini belum juga tuh sempat mandi kan ke sungai. Jadi bapak sama suaminya Bu Elis ini sebelum mandi ke sungai itu pulang dulu ke rumah. Itu karena ya udah lapar kan. Baru setelah makan sama ngopi barulah bapak Bu Elis ini tadinya mau langsung mandi gitu kan. Cuman sebelum mandi baru setengah jaman lah kayaknya, terdengar nih dari arah barat ini suara warga berjalan cukup istilahnya cepat, setengah berlari gitu. Nah, melihat warga yang bergerombol itu kan berjalan, bapak Bu Elis pun keluar rumah nih menghampiri orang-orang tersebut. Ada apa? Tanya bapaknya Bu Elis kepada salah satu warga yang bergerombol. Jadi warga tersebut bilang bahwa salah satu warga yang dari selatan itu kan, ternyata ada yang meninggal pada malam itu. Nah, diakibatkan sakit serangan jantung. Nah, disinilah Bu Elis pun melihat warga yang bergerombol itu dan juga mendengar bahwa ada yang meninggal. Bu Elis pun keluar. Siapa? Ditanya sama Bu Elis kan. Nah, Bapak Anu gitu kan, dari rumah ini. Nah, Bu Elis pun sontak kan refleks sama bapaknya itu. Nah kan Pak, betul, bahkan sekarang bukan besok, kata Bu Elis kan. Ya bapak Bu Elis pun percaya nggak percaya lah gitu. Udahlah masuk dulu. Bapak pun nggak langsung mandi, kata bapaknya kan. Bapak juga mau ke rumah si bapak itu, mau sekedar melayat dulu lah, melihat kondisi bapak yang meninggal malam itu kan. Jadi sebelum bapak itu berangkat ke rumah orang yang meninggal, bapak itu sedikit agak penasaran nih sama ceritanya si Bu Elis. Jadi ditanyalah sama si bapaknya ini, kenapa kamu bisa berasumsi bahwa bakal ada yang meninggal nih tadi gitu kan. Jadi Bu Elis menceritakan, sebenarnya nih, kata Bu Elis, kejadian ini Pak udah berapa kali saya alami gitu kan, kata Bu Elis. Cuman baru kali inilah istilahnya bapak nanya dan saya pun mau berani istilahnya untuk bicara. Jadi diceritain lah dari pertama Bu Elis itu dari barat ini nih melihat ada keranda berjalan tanpa ada yang membopong keranda tersebut sampai malam itu kan. Jadi bapaknya pun berpikir, oh mungkin kamu dikasih kelebihan nih sekarang gitu kan, untuk melihat hal gaib gitu. Oke, singkat cerita, bapak Bu Elis pun lekas pergi ke rumah almarhum yang memang meninggal pada malam itu. Bapak Bu Elis beserta suami Bu Elis pergi mendatangi rumah almarhum. Nah, singkat ceritanya, di besok harinya saat pagi hari, jenazah pun dimakamkan. Karena sudah terlalu malam, jadi pihak keluarga almarhum pun memutuskan untuk memakamkan jenazah pada pagi harinya. Dan ketika suami dan bapak Bu Elis membantu proses pemakaman jenazah, lekas pulang ke rumah. Dan nih ketika di rumah, Bu Elis, ibu bapak Bu Elis dan juga suami, anaknya juga nih yang masih unyu-unyu ngumpul di rumah. Nah, sambil ngobrol, bapak Bu Elis pun masih tetap penasaran sama kemampuan yang Bu Elis sekarang ini udah bisa melihat hal-hal gaib nih ya. Jadi bapaknya Bu Elis pun
membahas lagi nih gitu kan, bahwasanya penglihatan Bu Elis ini sebagai anugerah lah gitu kan, karena udah beberapa kali bahkan sampai kejadian pada malam itu nih yang ada si bapak almarhum ini yang meninggal itu terjadi lagi, dan betul juga kayak gitu, betul juga apa yang Bu Elis lihat itu terjadi lagi gitu kan, sampai ibunya pun sekarang sudah mulai percaya walaupun belum pernah melihat gitu. Ibu Bu Elis pun mulai percaya dengan penglihatannya Ibu Elis. Oke, dan pengalaman Bu Elis itu dialami Bu Elis terus menerus hingga beberapa tahun, sampai tiba akhirnya anak pertamanya Bu Elis berusia 5 tahun. Nah, semenjak dari usia anaknya itu beranjak 5 tahun, perlahan demi perlahan kelebihannya Bu Elis itu pun mulai menghilang lah. Jadi kalaupun ada yang meninggal, Bu Elis udah nggak pernah lagi nih melihat ada keranda lagi lewat, dan Bu Elis pun merasa sebenarnya cukup bersyukur lah udah nggak bisa lihat lagi gitu kan, karena ya sebenarnya sih merinding, walaupun udah terbiasa sebenarnya merinding. Iyalah melihat aduh mak keranda mayat ya, kalau ketemu istilahnya ya kuntilanak ataupun pocong ya sebenarnya sama juga sih, ngeri ya. Cuman ini kalau yang alat untuk membawa jenazah ini ya, apalagi berjalan sendiri nggak ada yang mau membopong mak, kayaknya itu cukup horor Bu Elis. Nah, dan seru kali lah cerita dari Bu Elis. Mungkin cukup sekian ya cerita atau pengalaman dari Ibu Elis. Ternyata sampai usia anaknya 5 tahun penglihatan Bu Elis pun mulai berkurang gitu, alhamdulillah. Dan kehidupan Bu Elis pun udah mulai normal, anaknya pun tumbuh dengan sehat, keluarganya sejahtera, rukun, alhamdulillah. Salam ya Bu Elis ya. Namun mungkin untuk sekarang ibu sama bapaknya Bu Elis mungkin sudah tidak ada ya. Mungkin kita ucap sama-sama memberikan Fatihah lah untuk kedua ibu sama bapaknya Ibu Elis. Mudah-mudahan diberi ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan salam juga untuk suami Bu Elis ya, untuk anak pertamanya. Sekarang Bu Elis mempunyai 6 anak. Salam untuk semua anaknya Bu Elis ya. Ada juga perempuan 2 ya Bu Elis. Anak cowok ada 4 berarti. Salam Bu Elis untuk semuanya. Bu Elis sehat-sehat selalu. Salam untuk suami. Nah, oke. Mungkin cukup sekian cerita dari Ibu Elis. Nah, jika kalian nih para penonton Ghost Story yang mempunyai pengalaman ataupun kisah horor seperti Ibu Elis dan ingin membagikan kepada para penonton Ghost Story, silahkan catat pengalaman kalian serapi mungkin, kirim ke alamat email tim Ghost Story yang ada di deskripsi. Dan saya ingatin lagi, jika kalian suka dengan channel Ghost Story, silahkan like, komen. Jika kalian ada kritik ataupun saran, subscribe, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video seram lainnya dari Ghost Story. Oke, saya mengucapkan mohon maaf juga apabila ada penyampaian kata yang susah untuk dimengerti, karena salah berasal dari saya. Maha sempurna datang atau adanya di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.